Kakak merestui hubungan aku dan Kak Stefan, sungguh. Ziza seolah ingin memastikan jika saat ini ia sedang tidak bermimpi. Harry rela datang hanya untuk menemani Stefan. Baginya ini adalah sebuah kejutan yang sangat luar biasa. Karena ia tahu Harry adalah orang yang sibuk dan ia sempat berpikir bahwa kakak sepupunya itu tidak terlalu peduli kepadanya. Namun ternyata ia salah. Harry bukannya tidak peduli kepadanya, tetapi pria itu mempunyai sikap yang terlihat cuek namun sebenarnya sangat respek. Kakak tidak menyangka jika ternyata kamu sudah pandai menyembunyikan perasaan begitu. Padahal sebelumnya aku sudah pernah peringatkan ke kamu jangan sembunyikan apapun. Tapi ternyata kamu masih saja tidak percaya bahwa kakak juga mementingkan kebahagiaanmu. Jujur kakak sedikit kecewa. Harry mengusap pucuk kepala adik sepupunya itu. Sekarang tamatkan kuliah kamu, setelah itu baru kakak dan mama akan pikirkan lagi kamu bisa menikah atau tidak. Ziza tak bisa berkata-kata. Ia mendekat memeluk Harry dengan erat. Tak lama ia melepaskan pelukannya, sesaat setelah Stefan kembali dari kamar mandi. Steph, besok kita harus pulang, jadi malam ini kamu bisa mengobrol dengan Ziza, ingat jangan macam-macam. Siap bos. Harry segera beranjak pergi menuju kamar, seolah memberikan waktu untuk pasangan itu saling melepas rindu satu sama lain. Setelah kepergian Harry, Stefan duduk di samping Ziza sambil menggenggam tangan wanita itu dengan erat. Kamu masih harus di sini untuk menyelesaikan tugas skripsi kamu, jadi jangan khawatir masalah magang di hotel, aku yang kamu handle semuanya. Pada akhirnya malah pakai orang dalam juga. Ziza dan Stefan terkekeh bersama. Kak Steph. Kenapa? Berjanjilah untuk berjuang hingga akhir. Iya, aku janji. Stefan dan Ziza menyatukan jari kelingking mereka lalu saling berpelukan erat. Hari ini semua masalah antara mereka selesai, kebahagiaan pun sedang menunggu untuk diwujudkan. 7 bulan kemudian. Hari ini usia kandungan Dara memasuki 9 bulan dan tepat 1 tahun usia Clayton. Dara dan Harry membawa anak mereka ke sebuah pusat permainan yang dulu sempat dimati suri kini dibangun kembali. Ya, tempat tersebut adalah tempat bersejarah untuk Harry dan juga Dara. Karena di masa sekolah mereka banyak menghabiskan waktu di sana untuk memperkuat cinta satu sama lain. Aku mau naik kincir angin itu lagi, begitu banyak kenangan di sana, ucap Dara sambil menunjuk kincir angin di depan sana. Boleh, Clayton titip sama suster sebentar, aku takut dia tidak nyaman di dalam sana nanti, ucap Harry lalu menyerahkan putra kecilnya kepada suster. Mama Clay icut mama, rengek Clayton. Sebentar saja ya nak. Dara mencium Clayton lalu bergegas pergi bersama Harry. Suster pun membawa Clayton untuk membeli gulali di salah satu stand di sana. Sayang, kamu masih ingat janji kita di kincir angin itu? Tanya Harry seraya terus melangkah beriringan dengan Dara. Aku masih ingat. Saat itu kita berjanji untuk selalu bersama, dan tidak akan pernah menghilang dalam keadaan apapun. Sekarang aku bingung apakah kita sudah mewujudkan janji itu atau tidak, karena kita sempat mengingkarinya bukan? Harry terkekeh kecil lalu memindahkan tangannya ke pundak Dara. Masih sama, anggap saja kita tidak pernah mengingkarinya. Kamu dan aku sekarang masih bersama dan tidak akan terpisah lagi. Ayo naik. Dengan dibantu oleh salah satu petugas, Harry dan Dara naik ke salah satu bilik kincir angin. Saat benda besar berbentuk lingkaran itu mulai berputar, Dara terlihat sangat antusias menikmati pemandangan dari ketinggian puluhan meter. Terima kasih karena kamu sudah membangun ulang tempat ini, ucap Dara sambil menatap haru ke arah Harry. Sama-sama. Dulu tempat ini sempat mati suri, setelah kepergianmu.
Dan sekarang aku kembalikan tempat ini seperti dulu agar kita bisa terus mengenang masa-masa indah kita. Kelak anak dan cucu kita akan mendengar kisah indah tentang kita di tempat ini, jelas Harry sambil menggenggam tangan sang istri. Mereka saling menatap dalam keheningan hingga akhirnya tangan Harry bergerak pelan menarik tekuk leher sang istri dan mendaratkan satu ciuman singkat di tengah. Heningnya suasana. Ciuman itu tak berlangsung lama, Harry kembali menatap lekat sang istri sambil mengusap wajah cantiknya. Terima kasih karena sudah menemani perjalananku. I love you so much, sayang. I love you too. Dara kembali menatap keluar, perasaannya benar-benar bahagia. Ia memiliki suami yang begitu perhatian, mertua yang baik, anak laki-laki yang pintar dan menggemaskan. Dan sebentar lagi anak laki-laki keduanya akan menjadi pelengkap hidupnya. Luka di masa lalu yang pernah ia alami di pernikahan pertamanya seolah sirna begitu saja. Cukup lama Harry dan Dara menghabiskan waktu di wahana permainan. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan pulang. Clayton mulai rewel hingga tak henti-hentinya menangis sambil dipangku Dara. Namun tiba-tiba perut terasa begitu sakit, entah karena tidak sengaja ditentang oleh Clayton atau bagaimana, tiba-tiba saja ia begitu pucat dan dahinya berkeringat. Sayang, kamu kenapa? Cepat-cepat Harry mengambil alih Clayton dari tangan sang istri. Tidak tahu, perutku tiba-tiba saja nyeri sekali. Harry mulai panik saat melihat air mengalir di bawah kaki istrinya. Sayang, itu kamu pipis. Astaga, sepertinya itu air ketuban, Tuan. Seru suster Clayton yang ikut panik. Dara hanya bisa bersandar lemas. Hah, ketuban. Harry menepuk pundak supirnya. Putar arah, kita ke rumah sakit sekarang. Sayang, perutku sakit sekali. Dara mencengkeram kuat bahu Harry sambil menahan rasa sakit yang teramat sangat di bagian perutnya. Satu mobil kini dilanda kepanikan, hanya Clayton yang terlihat bingung, sebenarnya apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya. 1 jam setelah sampai di rumah sakit, akhirnya dokter memutuskan untuk melakukan tindakan operasi karena air ketuban Dara berkurang banyak, HB darahnya cukup rendah, dan jika menurut prediksi dokter seharusnya bayi Dara lahir 1 minggu lagi. Saat ini usia kandungannya baru saja memasuki 9 bulan dan tentu saja masih sangat dini. Terlihat di depan ruang operasi Harry mulai gelisah dan terus mondar-mandir tidak jelas. Tak lama Stefan dan Ziza datang. Dara masih belum selesai. Tanya Stefan sambil mencoba mengatur napas. Belum, aku tidak tenang ini, ucap Harry yang semakin panik. Semua orang kini telah berkumpul di sana, termaksud paman dan bibi. Harry, duduklah, anak dan istrimu akan baik-baik saja, ucap paman. Biarkan saja, Pak. Sepertinya dia trauma, karena dulu saat Clayton lahir, istrinya tidak selamat. Jujur saya juga panik ini, saya takut Dara kenapa-kenapa, ucap Nyonya Liana lalu tiba-tiba terisak. Duh, tidak kok, Dara wanita yang kuat, kita doakan saja yang terbaik ya, ucap bibi sambil mengusap punggung Nyonya Liana. Tak lama, dokter keluar sambil membuka masker di wajahnya. Bagaimana istri dan anak saya, Dok? Tanya Harry yang semakin panik. Harry menatap ke arah dokter dengan perasaan campur aduk. Bagaimana tidak? Dulu sekali ia pernah begitu sangat trauma karena Liora meninggal setelah melahirkan Clayton. Tentu saja ia tidak ingin mengulang luka yang kedua kalinya apalagi Dara melahirkan di waktu yang belum seharusnya. Bagaimana dengan kondisi istri saya, Dok? Dokter itu menepuk bahu Harry sambil tersenyum. Tentu saja keadaan istri Anda baik-baik saja, dan bayi Anda juga sangat sehat. Mohon ditunggu ya Tuan, istri Anda sedang dalam proses penjahitan,
dan putra Anda akan segera dibawa keluar setelah ini. Semua orang yang berada di sana menghela nafas lega setelah mendapatkan penjelasan dari dokter bahwa keadaan Dara baik-baik saja. Terlihat paman dan bibi saling berpelukan menangis haru karena pada akhirnya mereka bisa menjadi kakek nenek. Begitu juga dengan Nyonya Liana yang tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Ia memeluk Ziza dengan begitu erat sambil terisak-isak. Sayangnya di sana tidak ada Clayton. Andai kedua orang tua Dara tidak berulah, mungkin saat ini mereka sudah bahagia karena mendapatkan cucu dari putri mereka. Sayangnya kebahagiaan ini tidak berlaku untuk mereka yang memilih untuk tetap menjadi orang tua yang menzalimi putrinya hingga masuk ke dalam penjara. Setelah menyampaikan hal tersebut kepada keluarga Dara, dokter kembali masuk untuk melanjutkan proses selanjutnya. Harry yang tidak bisa menyembunyikan rasa syukurnya berbalik memeluk sang mama. Akhirnya Dara bisa melewati semua ini, sekarang aku jadi papa anak dua. Nyonya Liana terkekeh mendengar ucapan putranya. Tentu saja sekarang kamu sudah menjadi papa dua orang anak. Kedepannya kamu harus lebih semangat kerja lagi. Pasti Ma, ucap Harry sambil menyeka air matanya. Tak berselang lama box besar yang membawa bayi kecil itu keluar dari ruang operasi. Semua anggota keluarga segera mendekat untuk melihat bayi kecil itu sebelum dibawa ke ruang bayi untuk mendapatkan penanganan khusus. Ya ampun, gemas sekali, kali ini wajahnya benar-benar mirip seperti Kak Harry. Bahkan hidungnya saja begitu mirip. Padahal aku berharap bayi kecilku mirip Kak Dara, ucap Ziza meledek. Ceks bilang saja kau iri kan? Tanya Harry tak mau kalah. Aduh sudah jangan berantem, bayi kecilnya mau dibawa ke ruang bayi dulu. Sekarang kita tunggu saja di ruang rawat Dara. Nyonya Liana bergegas pergi sambil merangkul paman dan bibi. Kebahagiaan keluarga Mauven seolah tercurahkanlah hari ini. Banyak sekali kisah kelam yang sudah Dara dan Harry lewati. Untuk sampai ke titik ini, tidak ada lagi kesedihan tak menentu yang membuat air mata kekecewaan luruh. Meski sempat terpisah jarak dan waktu, tetapi ketika semesta sudah menuliskan bahwa seseorang akan kembali bertemu dan berjodoh, maka akan terjadilah. Keesokan harinya ruangan VIP rumah sakit ternama di pusat kota dipenuhi dengan sukacita para anggota keluarga yang sedang menunggu anak kedua keluarga Mauven dibawa ke ruang perawatan. Dara yang baru saja terbangun dari tidurnya hanya bisa tertawa ketika melihat Stefan, Harry dan Ziza membuat lelucon konyol yang membahayakan suasana di ruangan tersebut. Begitu juga dengan paman dan bibi yang anti-hentinya tergelak. Nanti kalau aku dan Ziza punya anak sudah pasti aku akan tenang dan tidak menangis seperti Tuan Harry, celetuk Stefan. Hah, kau sombong sekali, mana bisa seperti itu. Laki-laki manapun akan sangat panik saat melihat istrinya lemas. Lihat saja nanti, aku yakin kamu akan guling-guling di lantai sambil menangis karena takut Ziza kenapa-napa, sahut Harry tak mau kalah. Sudah. Bisa-bisa Kak Dara pusing nanti. Ziza menoleh menatap Stefan. Kakak juga kita belum menikah tapi sudah membahas kehamilan. Pesta pernikahan kita akan digelar sebentar lagi, setidaknya sekarang pikirkan dulu bagaimana persiapannya. Hehe, maaf sayang, aku hanya bercanda, ucap Stefan sambil kembali memeluk Ziza. Harry melangkah mendekati Dara di berangkar rumah sakit. Sebentar lagi bayi kita akan dibawa masuk ke sini. Kalau kamu mau tidur dulu, tidur saja, nanti aku bangunkan. Dara menggeleng sambil tersenyum. Aku benar-benar sudah tidak sabar untuk melihat bayi kecil kita. Tadinya aku berharap bisa lahiran normal tapi rencana malah di luar ekspektasi. Tadi mama bilang anak kita sangat mirip dengan kamu ya. Harry membusungkan dada dengan bangganya. Tentu, saat dalam proses menciptakan anak kedua kita aku sudah memprediksi bahwa nanti setelah lahir,
dia sangat akan mirip dengan papanya. Bukan hanya dari segi wajah, kedepannya bisa dipastikan karakternya akan sangat mirip dengan Harry Mauven. Biarlah Clayton lembut seperti kamu dan anak kedua kita mirip sepertiku. Dara menggelengkan kepalanya saat melihat sang suami begitu antusias membanggakan hasil karyanya. Hufet, aku sudah bisa membayangkan betapa repotnya mempunyai 2 harimau di rumah. Bibi dan paman terkekeh mendengar ucapan Dara. Haha, benar itu, sahut Bibi. Ya namanya anak laki-laki harus sekuat harimau, lanjut paman. Kamu harus siap-siap Dara, karena jika memang sifatnya sama seperti Harry waktu kecil kamu harus banyak-banyak sabar, ucap Nyonya Liana. Memangnya aku kenapa ma? Tanya Harry penasaran. Haduh, membayangkannya saja mama pusing, jawab Nyonya Liana. Aku jadi ingat sewaktu kamu masih SMA dulu. Kamu sangat terkenal sebagai seorang playboy dan ketua geng motor. Mungkin maksud mama kamu itu sangat bandel, sahut Dara. Ya tapi setia kan? Ayo aku saja aku ini adalah pria yang sangat kamu cintai karena aku adalah orang yang penyayang, ucap Harry sambil mencubit gemas pipi sang istri. Iya sayang, kamu yang terbaik pokoknya, ucap Dara sambil mencubit balik pipi Harry. Di tengah hangatnya suasana pintu ruangan tiba-tiba saja terbuka. Terlihat Suster Leni masuk sambil menggendong Clayton. Wah Kak Clay sudah datang, mau lihat dedek bayi, ucap Nyonya Liana sambil mengambil alih Clayton dari susternya. Tak berselang lama, seorang perawat masuk sambil mendorong boks bayi hingga ke samping berangkar rumah sakit. Dara tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya saat melihat sang bayi. Saat di ruangan operasi ia terlalu panik hingga tidak fokus melihat bayi kecilnya. Gemas sekali, ternyata benar sangat mirip sama kamu sayang. Aku bilang apa? Namanya siapa, Kak? Tanya Ziza tidak sabar. Harry mengambil alih Clayton lalu mendekatkannya ke boks bayi. Clay, ini adik kamu. Namanya Halbert Galbraith Mauven. Semua orang nampak setuju dengan nama yang diberikan oleh Harry. Semuanya kembali tertawa bahagia. Harry dan Dara yang sempat terpisah, menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa jodoh tidak akan kemana, entah di belahan bumi manapun, jika dia tercipta untukmu maka di waktu yang tepat dia akan kembali kepadamu dengan versi terbaik dirinya.